Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asmaul Husna, mahasiswi Universitas Malikul Saleh, Prodi Ekonomi Syariah. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai wakaf yang akan ditemani oleh seorang responden. Nama beliau yaitu Tengku Muhammad Khalisi. Beliau merupakan pemuda daerah yang memiliki jabatan sebagai guru pengajian di salah satu daerah di daerah sini. Jadi kita akan langsung mewawancarai beliau dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita dan dapat menambah ilmu pengetahuan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tengku. Jadi maksud saya kesini, saya berasal dari mahasiswa Universitas Malikul Saleh, Prodi Ekonomi Syariah. Saya ingin mewawancari Tengku beberapa pertanyaan mengenai wakaf. Bagaimana Tengku bisa? Pertanyaan yang pertama, jika kita ingin berwakaf, bagaimana cara melakukannya, Tengku? Cara melakukan wakaf ialah wakif ataupun orang yang mewakafkan harus membawa dokumen ataupun surat-surat yang ingin dia wakafkan. Misalnya apa yang diwakaf, tanah, dia harus membawa surat tanah kepada KUA dan melaksanakan ijab kabul. Benda yang kita wakafkan ialah benda yang dapat kekalain. Makna dari benda yang dapat kekalain ialah benda yang kita ambil manfaat terus menerus. Misalnya tanah, masjid dan bangunan. Berarti Tengku, kalau benda tersebut dapat memberi manfaat terus menerus, berarti itu bisa diwakafkan, Tengku. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah masyarakat diberi izin untuk mengelola wakaf, Tengku? Boleh, karena harta wakaf tersebut, misalnya saya yang kelola, ketika saya tidak mampu dan saya akan harta tersebut, boleh saja misalnya anda yang kelola. Berarti pengelola harta wakaf itu dapat berpindah-pindah apabila dari satu pengelola tidak mampu, maka akan berpindah ke pengelola lainnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, siapakah Tengku penanggung jawab harta wakaf di kampung ini, Tengku? Yang mengelola wakaf di dalam kampung ini, misalnya apa yang diwakaf, masjid, ya itu Tengku Imu misalnya, perangkat kampung. Berarti orang yang mengelola wakaf ini orang yang punya jabatan seperti perangkat kampung gitu dalam kampung ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, Tengku, bagaimana mekanisme atau syarat-syarat seseorang bisa dikatakan sebagai pengelola wakaf, Tengku? Syarat-syarat orang yang menerima pengelola wakaf ialah dia harus Islam, balik, berakal dan adil dan mampu melaksanakan amanah tersebut. Baik, Tengku. Untuk pertanyaan selanjutnya, Tengku, apa saja, Tengku, tantangan sebagai seorang pengelola wakaf? Dalam kita menjaga amanah harta wakaf tersebut, kita harus memelihara dan menjaga harta wakaf tersebut agar pahala ataupun benda tersebut mengalir terus menerus. Itu tanggungjawab bagi orang yang diwakafkan, orang yang menjaga wakaf. Berarti, Tengku, kita sebagai pengelola wakaf, kita harus menjaga serta amanah karena itu merupakan tanggung jawab dari orang yang mewakafkan kepada kita. Oke, Tengku, siapa saja, Tengku, yang terlibat ke dalam ikrar wakaf, Tengku? Pertama ialah wakif, orang yang mewakaf. Yang kedua, mauquf alih, orang yang menerima wakaf. Yang ketiga, saksi, dua orang saksi. Baik, Tengku. Untuk selanjutnya, Tengku, syarat apa saja, Tengku, yang diperlukan dalam melaksanakan ikrar wakaf? Syarat melakukan wakaf ialah yang pertama harus ada wakif, orang yang mewakaf. Yang kedua, mauquf alih, orang yang menerima wakaf. Yang ketiga, mauquf bih, harta yang diwakafkan. Yang keempat ialah harus ada ijab dan kabul. Baik, Tengku. Untuk selanjutnya, Tengku, apakah ada, Tengku, wakaf berupa uang tunai? Ada wakaf melalui uang, tetapi harta ataupun uang tersebut kita belanjakan, misalnya kita belanja saham ataupun sebuah perusahaan dari uang tersebut yang mengalir terus menerus.
Berarti Tengku ada wakaf tersebut berupa uang, namun uang tersebut dibelanjakan lagi, dibeli suatu harta yang dapat mengalir terus-menerus. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Tengku, bagaimana Tengku lafaz ikrar wakaf tersebut? Lafaz dari wakaf ialah misalnya tanah yang diwakafkan. Saya wakafkan tanah ini seluas berapa hektar misalnya karena Allah Ta'ala. Saya terima. Baik Tengku, ini pertanyaan yang terakhir Tengku. Bagaimana saran Tengku agar masyarakat dapat memanfaatkan harta wakaf dengan baik? Saya dalam pengelolaan harta wakaf tersebut, kita harus membangun yang dapat digunakan oleh masyarakat, misalnya masjid, tanah pemakaman, pondok pesantren yang dapat mengalir harta tersebut dan kekal ini. Baik Tengku, jadi seperti itu Tengku. Terima kasih Tengku atas jawaban dari pertanyaan saya. Dari sekian pertanyaan kita dapat kita simpulkan bahwa wakaf itu merupakan salah satu amalan yang bukan hanya pahalanya yang terus mengalir bagi si yang mewakafkan, tetapi manfaatnya juga akan terus mengalir dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Sekian video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.